nah ini paduan abadi dan azali, itu namanya aniyah, al-aniyah, kesekarangan namanya, kekinian. Kini, orang bilang kini itu berarti tidak ada kemarin, tidak ada besok. Itulah disebut ayyamullah, hari-harinya Gusti Allah. Fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Kenapa? Di hari-hari Allah itulah akan kita rasakan setelah hari akhir. Karena di hari-hari itu indahnya bukan main, puncak nikmat Allah juga bukan main. Karena kita apa? Kita nuansanya musyahadah di lembahnya ma'rifah namanya. Itu seperti yang kita rasakan dulu di hari-hari Allah ketika kita ditanya, kok apa? Alastu bi rabbikum, aku ini Tuhanmu bukan? Qalu bala syahidna. Ya, memang benar, engkau Tuhanku, kami menyaksikan. Nah, soal musyahadah itu harus menjadi harapan utama kita. Harus menjadi harapan utama kita. Jadi jangan sampai kita tidak pernah bercita-cita bisa musyahadah dan ma'rifah. Disebutkan oleh Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal, dasar pertama kali, primordial keagamaan kita ini adalah ma'rifatullah. Praktek ma'rifatullah pertama kali teraksentuasi di dalam keseharian. Ini yang kemudian membedakan nabi kita dengan nabi-nabi dahulu, umat kita dengan umat-umat dahulu. Kita disebut khairu ummah, ummatan wasato, ya. Tapi umat-umat dahulu tidak. Pertama kali Nabi Adam belajar zikrullah, itu belajar diajari oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma, diajari menyebut nama-nama Allah di balik semua nama-nama. Ini di ruangan ini saja, masjid ini barangkali bermiliar-miliar, bertriliun nama. Ini kayu, ini kayu lapisannya. Dalam kayu ada zat apa? Ada namanya lagi. Ada unsur kimia apa? Ada namanya lagi. Ada nukleus apa di situ? Ada namanya lagi. Belum lagi udara. Namanya. Dan dibalik semua nama yang ada itu ada nama Allah. Nabi Adam dibuka, diajari oleh Allah. Tetapi di era Rasul tidak begitu, langsung dibuka semua, langsung baca. Iqra bismi rabbik. Baca semua. Karena apa? Sudah sempurna. Nah, itu ajaran zikrullah pertama kali yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita itu bareng dengan turunnya Al-Quran pertama kali. Nah, itu ajaran praktek iman, praktek thariqatul zikr pertama kali ya bareng di Gua Hira itu. Lalu beliau bergetar itu berzikir. Nah, ini seluruh para sufi mengalami seperti itu. Barangkali kualifikasinya saja yang berbeda. Para sufi penempuh seringkali mengalami majzub. Majzub itu jadzab. Rasulullah jadzab juga, tapi kan tidak lama. Habis gemetar, pulang, diselimuti, sembuh. Itu yang bagus. Ya. Tapi orang majzub itu tidak boleh dijadikan cita-cita. Cita-citaku jadzab. Wah, cita-citaku edannya gimana ini? Jadi itu tidak ada dalam Al-Quran kita diperintah bercita. Tapi kalau orang mazhub itu adalah efek dari proses perjalanan seseorang terpesona terhadap kekuatan, keagungan, kebesaran sifat asma
ilahiyah. Bleng. Nah, tapi jangan lama-lama. Nah, gitu ya. Jadi itu nuansa mazhub. Nah, Rasulullah memberikan satu titik pandang yang luar biasa. Ya, di balik kata-kata rahmatan lil alamin itu rupanya ada lapisan-lapisan yang berhubungan dengan kontur, konstruksi kepribadian umat manusia. Jadi apa yang disebut rahmat berkaitan dengan mata kita misalnya, apa yang berhubungan dengan rahmat berhubungan dengan lisan kita, dengan telinga kita, dengan pikiran kita, akal kita, nafsu kita, sampai rahasia roh kita paling dalam, sir kita. Itu. Jadi apakah yang disebut alamin? Alamin itu kebanyakan orang terimajinasi ketika mengucapkan lil alamin. Waduh, ada planet-planet, ada langit, ada alamin itu siapa? Apa sebenarnya? Alamin ya manusia ini loh. Karena manusia adalah miniatur dari alam semesta ini. Nah, jadi kalau kita rahmat bagi diri kita, bumi Sabtuju ada di dalam diri kita, langit Sabtuju juga ada di dalam diri kita. Mungkin barangkali akan menjadi tantangan tertentu bagi dunia biologi medis gitu ya. Apa benar di tubuh kita itu kulit sampai tulang belulang ini ada 7 lapisan? Nah, di lembaga mata kita ini dari kornea sampai ke dalam, apa benar ada 7 lapisan? Nah, jantung kita ini kalau di odal itu juga ada 7 lapisan ya. Nah, pikiran kita itu juga, orang memiliki keinginan saja. Loh, keinginan itu ada 7 juga. Urutan keinginan itu. Nah, inilah yang sehingga masing-masing itu diberi rahmat oleh Rasulullah supaya pada selamat. Pikirannya selamat, akalnya selamat, hatinya selamat, rohnya selamat, kan begitu. Jasadnya selamat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu peneladanan ini jangan sampai kemudian kita terbayang, waduh kok rumit banget Islam ini. Rasulullah misinya kok. Ini juga kembali seperti seorang pasien dengan dokter. Ya, pasien datang kepalanya pusing banget, badannya sakit semua. Oleh dokter cuma dikasih pil 1 saja. Nah ini saja. Loh Pak, saya kan sakit, saya banyak pak rasanya, kok cuma pil 1? Udah minum saja. Nah, kalau kita melihat rahasia semesta, rahasia Allah, waduh, masa seakan-akan kita, waduh ini gimana mengarungi ini. Tapi oleh Rasulullah enggak, sudah kamu yang penting ikuti aku aja, teladani aku aja, nanti juga dapat semuanya. Kelihatannya sederhana, seperti sederhananya pil tadi, cuman 1 kok bisa nyembuhin ya. Nah, jadi itu rahmatan lil alam itu sampai seperti itu gambarannya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kita beberapa waktu silam pernah membahas mengenai gradasi ya, gradasi nur. Bagaimana nur itu yang seperti cahaya lampu ini punya gradasi, makin jauh makin gelap, remang-remang kemudian gelap. Lah Nur Muhammad itu juga mengalami gradasi ya, mengalami gradasi ketika di ayyamillah, di hari-hari Allah, atau akan kita jumpai lagi itu di hari akhir. Kenapa kita berharap di hari akhir? Supaya ketemu Nur Muhammad sebenarnya, yang benar-benar sempurna seperti dulu.
Nah, perjuangan ini untuk menuju Nur Muhammad ini diperlukan perjuangan yang luar biasa dan mengikuti jejak yang memiliki Nur Muhammad yang para excellent di situ, sempurna betul. Nah, kita ikuti. Ini sampai mengalami satu gradasi. Nah, alhamdulillah kita ini disebut masuk di dalam golongan tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Radadnahu itu gradasi, ya. Turun yang gradatif. Tek 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 tek. Sudah turun.